Gigs, kalian tahu nggak sih kalau tokoh fiktif Dracula karya Bram Stoker tahun 1897 itu terinspirasi dari salah satu tokoh sejarah asli yang pernah hidup beberapa ratus tahun sebelumnya? Apa benar tokoh inspirasinya ini tuh suka minum darah kayak Dracula? Atau cuma ada di novelnya Bram Stoker aja? Apa dia serem kayak Dracula? Atau malahan lebih serem aslinya? Siapa dia? Ayo kita bahas. Asal-usul nama Dracula, Vlad ketiga lahir tahun 1431 di Transylvania, Rumania. Dia terkenal dengan julukan Vlad the Impaler atau Vlad Tepes dalam bahasa Rumania yang berarti Vlad si penusuk. Nah, gimana dia bisa dapat julukan Dracula? Kita bahas dari sang ayahnya dulu, Vlad yang kedua. Vlad kedua adalah penguasa Wallachia yang sekarang Rumania Selatan. Dia dikasih nama keluarga Dracul yang berasal dari kata Latin Draco atau naga setelah dia dilantik ke dalam Ordo Naga, sebuah ordo militer Kristen yang didukung oleh Holy Roman Empire atau Kekaisaran Romawi Suci. Nah, makanya namanya itu jadi Vlad II Dracul. Mahkota Wallachia nggak secara otomatis diwarisin dari ayah ke anak. Pemimpin itu dipilih oleh para bangsawan berpangkat tertinggi dengan persyaratan bahwa pangeran terpilih harus memiliki garis keturunan Pangeran Basarab. Nah, Pangeran Basarab ini adalah pendiri Wallachia setelah ngelakuin pemberontakan ke Raja Charles yang pertama dari Hungaria sekitar tahun 1325 dulu. Selain dari keturunan Pangeran Basarab, kelahiran di luar nikah itu juga berhak mengikuti pemilihan ini. Sistem monarki yang elektif ini sering banget bikin ketidakstabilan, pertikaian keluarga, dan juga pembunuhan. Nah, masalah internal ini ditambah lagi dengan masalah dari luar. Wallachia itu punya dua tetangga superpower pada masanya, yaitu Kerajaan Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Wallachia sering jadi tempat terjadinya pertempuran nih antara pasukan Ottoman yang maju ke arah barat menuju Eropa ngelawan tentara Hungaria yang berusaha menahan pasukan Ottoman, atau kebalikannya saat tentara salib Kristen Crusader bergerak ke arah timur menuju Yerusalem. Mereka dihadang oleh pasukan Ottoman yang berkuasa di Wallachia. Wallachia nih jarang ngerasain masa damai. Kalau nggak perang sama pihak luar, pasti ada aja perang saudara di wilayah sendiri buat ngerebut kekuasaan. Keluarga Vlad punya dua faksi, yaitu Draculasti dan Danesti. Nah, sekarang kita ngebahas si Draculanya aja ya. Vlad II Dracul itu lahir sekitar tahun 1395. Dia ini anak hasil selingkuhan Mercia the Elder, penguasa penting di Wallachia saat itu. Pas masih muda, dia tuh udah minta dukungan ke istana Sigismund dari Luxembourg yang merupakan kaisar Holy Roman Empire dan Raja Hungaria buat mengklaim tahta Wallachia. Pada saat itulah dia dilantik ke dalam Ordo Naga tahun 1431. Tujuan Ordo Naga itu buat melindungi Eropa Timur dan Holy Roman Empire dari ekspansi Islam di bawah Kekaisaran Ottoman. 5 tahun kemudian, Vlad II Dracul akhirnya jadi Pangeran Wallachia. Di tahun ini juga, Vlad III jadi anggota Ordo Naga saat masih umur 5 tahun. Nah, saat dewasa, Vlad III itu sering pakai nama Dracula atau Draculia buat nandatanganin dokumen. Vlad III itu disebut sebagai Dracula dalam beberapa dokumen pada masanya. Nah, Dracula ini adalah bentuk genitif atau penanda hubungannya Slavia dari Dracul yang berarti putra Dracul atau naga. Dari sini udah tahu kan ya nama Dracula itu sebenarnya didapat dari mana. Tapi ceritanya nggak sampai di situ. Selama jadi pemimpin Wallachia, Vlad II Dracul itu lebih dekat sama Kekaisaran Ottoman. Dan ini bikin kesel para bangsawan, terutama yang dari Hungaria. Dia pun dikudeta tahun 1442. Tapi setahun kemudian, dia berhasil ngerebut lagi kekuasaannya dengan bantuan Kekaisaran Ottoman. Buat nunjukin kesetiaan Vlad II Dracul kepada Ottoman, dia ngirim 2 putranya, Radu dan Vlad III, ke istana Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai sandera. Vlad III ini nggak suka sama Ottoman, dia benci ayahnya karena pengkhianatannya terhadap Ordo Naga. Vlad III juga sangat benci Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Radu. Dia benci Radu karena terlalu dekat sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi nih, mereka berdua selama di bawah kekuasaan Ottoman, mereka diajarin sains, filsafat, dan juga seni. Vlad juga jadi penunggang kuda.
Dia juga jadi prajurit yang terampil. Menurut sumber lainnya, hal ini juga berpengaruh dalam pembentukan karakternya si Vlad. Dia tuh sering dicambuk sama para prajurit Ottoman karena keras kepala dan juga kasar. Dia juga sering ngeliat tahanan perang atau mata-mata yang disiksa. Disinilah dia belajar soal cara menyiksa. Menjadi Pangeran Wallachia, Desember 1447, Vlad II kembali dikudeta sama para bangsawan, tapi sekarang nasibnya lebih naas. Dia mati dibunuh oleh salah satu jenderal dari Hungaria, John Hunyadi. Kekaisaran Ottoman pun nyerbu Wallachia beberapa bulan kemudian buat melindungi kekuatan politik mereka di wilayah itu. Terus Sultan Muhammad Al-Fatih ngangkat Vlad III jadi penguasa Wallachia sebagai pemimpin boneka. Pemerintahnya saat itu cuma berlangsung singkat aja. John Hunyadi nyerang Wallachia lagi dan menggulingkannya pada tahun yang sama. Vlad III pun kabur, melarikan diri ke Moldavia sampai Oktober 1451 dan tinggal di bawah perlindungan pamannya, Bogdan II, hingga pamannya itu dibunuh sama Petru Aron. Vlad III pun ngambil resiko, dia kabur lagi ke Hungaria. Karena Vlad III tahu benar seluk-beluk Kekaisaran Ottoman dan juga dia benci banget sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka dari itu si John Hunyadi maafin dia dan malah mengangkat dia sebagai penasihat. Akhirnya Hunyadi ngajuin dia sebagai kandidat kerajaan Hungaria buat tahta Wallachia. Tahun 1456 Hungaria nyerbu Serbia buat mengusir Ottoman dan Vlad III secara bersamaan nyerbu Wallachia dengan pasukannya sendiri ngelawan Vladislav II, pemimpin bonekanya si Hunyadi. Tapi karena Vladislav II sering gak sejalan sama Hunyadi, jadinya Vlad III itu disuruh buat ambil alih Wallachia. Kedua serangan itu pun berhasil walaupun Hunyadi tiba-tiba meninggal karena sakit. Tapi pada akhirnya Vlad III itu bisa jadi pemimpin di Wallachia untuk kedua kalinya. Untuk merayakan kemenangannya, dia mengundang 200 bangsawan dan keluarga Hungaria ke pesta Minggu Paskah tahun 1457. Dia nanya kepada para tamunya, orang-orang Hungaria, berapa umur kalian? Vlad III tuh pengen tahu siapa-siapa aja yang cukup tua. Dia berusaha buat cari tahu dan menduga kalau orang-orang yang umurnya cukup tua itu pasti ikut kudeta dan bunuh ayahnya di masa lalu tahun 1447. Saat masih dalam suasana pesta, beberapa orang yang berumur cukup tua dan diduga terlibat dalam pembunuhan ayahnya diseret keluar sama pasukannya si Vlad III. Di luar udah tersedia pasak yang ujungnya runcing yang tertanam di tanah. Musuh-musuhnya Vlad III itu satu persatu mulai ke nya untuk para pria, atau kalau wanita lewat vajayjaynya hingga menembus sampai ke mulut atau leher. Menurut versi lain, pasak-pasak itu di bagian ujungnya itu sengaja dibikin tumpul, nggak tajam, malah tumpul buat menghindari kerusakan organ dan justru bikin penderitaan korban itu makin lama. Tiang itu kemudian diangkat secara vertikal buat memperlihatkan korban yang tersiksa. Butuh waktu berjam-jam atau berhari-hari buat orang yang udah digituin buat akhirnya sampai mokat. Malahan, pas mereka masih hidup dan tergantung di tiang itu, mereka bakal dimakan sama burung-burung gagak yang melintas. Gak cuma itu aja, Vlad III juga para bangsawan. Mereka diatur dalam barisan yang kemudian dikenal dengan The Forest of the Impaled. Penusukan massal gak menghentikan pesta Minggu Paskah, pestanya tetap berlanjut. Di luar ada kejadian gore kayak gitu, di dalam masih ada pesta dong. Gak kebayang sih, kita kena jarum dikit aja tuh udah kesakitan. Ini seluruh badan gitu. Vlad III dianggap berjasa buat bawa ketertiban dan stabilitas ke Wallachia. Tapi pemerintahannya nggak bisa disangka lagi kalau kejam banget. Puluhan pedagang Saxon di Kronstadt yang pernah bersekutu dengan para bangsawan itu juga pada di tahun 1459. Di tahun yang sama pas utusan diplomatik Ottoman ketemu sama Vlad III, para diplomat itu nolak buat ngelepas topi mereka dengan alasan adat istiadat keagamaan. Vlad III menguji mereka atas pengabdian agama mereka dan memastikan bahwa topi mereka akan selalu ada di kepala mereka dengan cara memakukan topi tersebut ke kepala para diplomat. Aduh.
Saat itu juga Vlad III secara resmi berhenti ngirim upeti ke Ottoman dan menjalin kerjasama dengan Hungaria yang dikuasai oleh Raja Matthias Corvinus. Ini bikin marah Ottoman tentunya. Kemudian pada musim dingin tahun 1461 sampai 1462, Vlad III menyerang dan menghancurkan daerah antara Serbia dan Laut Hitam. Pada 1462, Sultan Muhammad Al-Fatih mimpin 90.000 tentara melawan Vlad III. Saat mereka mendekati ibu kota Wallachia, pasukan Ottoman gak nemuin perlawanan. Tapi sepanjang jalan itu sebenarnya dipenuhi sama 20.000 orang Turki dan Muslim Bulgaria yang mati di tiang kayu. Vlad III gak bisa menghentikan Turki memasuki Wallachia dan menduduki ibu kota Targovist pada 4 Juni 1462. Jadi dia pakai taktik perang gerilya. Vlad III itu terus-menerus ngatur serangan kecil dan penyergapan terhadap pasukan Ottoman. Yang paling penting nih dari serangan-serangan ini, itu terjadi pada malam hari tanggal 16-17 Juni ketika Vlad III dan beberapa anak buahnya memasuki kamp utama Ottoman dengan nyamar jadi prajurit Ottoman dan berusaha ngebunuh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi usaha itu gagal total. Sementara itu, karena nggak bisa ngalahin Vlad III, pasukan Ottoman ninggalin Wallachia, ngebiarin saudaranya si Vlad III, yaitu kalau kalian masih ingat sama Radu. Si Radu ini tuh disuruh terus bertempur melawan saudaranya sendiri. Meskipun Vlad III meraih kemenangan, tapi dia bermusuhan sama para bangsawan. Nah, para bangsawan ini tuh justru malah pada berpihak ke Radu. Pada bulan Agustus 1462, Radu telah membuat kesepakatan dengan Matthias Corvinus yang bikin Vlad III dikudeta, terus dia dipenjara. Akhirnya dipenjara juga nih orang ya. Nah, jadi tuh waktu dia masih perang-perang ngelawan Ottoman, itu beredar kabar burung ya. Kalau si Vlad III itu makan roti pakai selai. Selainya dari prajurit musuh yang di tiang kayu. Ini aku nggak tahu sih kalian yang lagi nonton sambil makan roti pakai selai strawberry atau ya pokoknya sambil makan roti nonton ini enak atau enggak. I'm sorry, semoga kalian nggak muntah ya. Memimpin Wallachia ketiga kali dan kematian Vlad III. Vlad ketiga dipenjara selama tahun 1463 sampai 1474. Dan selama dia di penjara, Radu udah nggak jadi pemimpin Wallachia karena udah meninggoy dan digantiin sama pemimpin boneka lainnya dari Ottoman, yaitu Basarab Layota dari faksi Danesti. Vlad III dibebasin atas permintaan Stephen III dari Moldavia pada musim panas tahun 1475. Kemudian dia bertempur dalam pasukan Matthias Corvinus melawan Ottoman di Bosnia awal tahun 1476. Stephen Bathory dari Transylvania bantuin nyerbu Wallachia dengan kekuatan campuran dari Transylvania, pasukan Hungaria, dan juga Moldavia. Bantu dia maksa Basarab Layota buat melarikan diri dari Wallachia pada bulan November tahun 1476. Vlad III pun jadi pemimpin Wallachia untuk ketiga kalinya. Tapi hal ini gak berlangsung lama lagi. Aduh, karena kejem kali ya nasibnya jadi apes mulu. Stephen Bathory dan pasukan bantuan lainnya balik ke asalnya masing-masing, bikin Vlad III yang baru balik berkuasa justru lemah karena kekuatan militernya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Kekejaman Vlad III selama bertahun-tahun bikin para bangsawan yang ngerasa mereka memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di bawah Basarab itu pada nggak mau bantuin Vlad III. Bahkan para petani yang udah capek banget sama perampasan yang dilakuin sama si Vlad itu ninggalin Vlad gitu aja. Hal ini pun dimanfaatin Basarab buat nyerang si Vlad. Vlad III terpaksa baris buat melawan pasukan Ottoman dengan pasukan kecil yang kurang dari 4.000 orang aja. Ada beberapa versi kematian Vlad III. Pertama, dia dipercaya bahwa terbunuh dalam pertempuran melawan Kekaisaran Ottoman di dekat Bukaras pada bulan Desember 1476. Yang lainnya bilang kalau dia dibunuh bangsawan Wallachia yang gak setia pada saat dia lagi bertempur melawan pasukan Ottoman. Sumber lain bilang kalau Vlad III ini metong dikelilingin sama mayat-mayat pengawalnya yang setia dari Moldavia. Tapi satu fakta yang gak terbantahkan adalah kepalanya si Vlad III di sama orang-orang Ottoman. Dan kepalanya ini dikirim ke Istanbul dan diawetkan di dalam madu. Di mana
Sultan memajangnya di tiang gantung sebagai bukti bahwa Vlad III akhirnya meninggal. Warisan dan legenda Vlad III sebagian besar merupakan hasil dari berbagai cerita tentang dia. Cerita-cerita dari Rumania, Jerman, Rusia, semuanya berasal dari abad ke-15. Selain cerita tertulis, cerita lisan Rumania itu jadi sumber penting. Legenda dan cerita tentang Vlad III itu tetap jadi bagian dari cerita rakyat di kalangan petani Rumania. Cerita-cerita ini udah diwarisin dari generasi ke generasi selama 500 tahun. Karena sering diceritain ulang, terus-menerus, cerita-cerita ini jadi agak kacau dan bingungin, dan lama-lama dilupain di tahun-tahun berikutnya. Tapi cerita-cerita ini tuh masih ngasih informasi berharga tentang Dracula dan hubungannya dengan rakyatnya. Buku-buku juga yang gambarin tindakan kejamnya si Vlad III itu masuk di antara buku terlaris pertama di wilayah yang berbahasa Jerman. Nama Vlad III Dracul mengilhami nama vampir dalam karya sastra Bram Stoker, Count Dracula. Nah, Dracula yang ada di karya Bram Stoker ini itu akhirnya jadi model pertama Dracula. Jadi kayak tolak ukur Dracula kayak begitu, kayak Dracula yang ada di karyanya Bram Stoker dari masa ke masa sampai sekarang ini. Walaupun sebenarnya Vlad III itu nggak minum darah korbannya secara langsung ya, dan cuman kabar burung aja dia pernah makan atau minum darah dari korbannya. Kemungkinan besar Bram Stoker itu nemuin nama buat vampirnya dari buku William Wilkinson tahun 1820, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia with various political observations relating to them. Stoker bikin catatan tentang buku ini, barulah dapetin tokoh legendaris ini, Vlad the Impaler, Vlad Dracul. Well, selalu ada makhluk seperti vampir di berbagai cerita di seluruh dunia. Kebanyakan berasal dari cerita rakyat Slavia Selatan dan juga Yunani. Dan cerita-cerita vampir ini pun terkenal di Eropa Timur pada akhir abad ke-17. Jumlah kasus tentang serangan vampir juga dilaporin meningkat drastis di Hungaria dan Balkan. Dari Balkan, nyebar ke Jerman, ke Italia, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Walaupun itu cuma sekedar hoax aja, kayak cerita kolor hijau dulu yang sempat booming di Indonesia. Dan para pengarang dan juga penulis drama pertama kali mulai ngulik legenda vampir karena topiknya waktu itu tuh emang lagi hot banget, lagi viral banget. Sebenarnya novel Stoker ini cuma salah satu dari banyak karya tentang vampir yang terinspirasi oleh laporan-laporan kriminal saat itu dari Balkan dan juga Hungaria. Mengenai Vlad Dracul nih, meskipun kekejamannya itu nggak manusiawi, Vlad di Rumania itu dikenal sebagai pahlawan nasional yang melawan penjajahan Ottoman dan menegaskan kedaulatan nasional Rumania melawan kerajaan Hungaria yang kuat. Keberhasilannya ngelawan Ottoman bikin untung Hungaria dalam waktu yang lama. Hungaria dikepung sama Ottoman tapi nggak pernah bisa ditembus sama pasukan Ottoman itu berkat bantuan dan taktik pertempurannya dari Vlad III yang melemahkan semangat pasukan Ottoman. Alright, cerita tentang sosok asli di balik tokoh Dracula, Vlad Dracul, sampai di sini dulu. Gimana? Apakah sudah menjawab rasa penasaran kalian yang udah request dari lama? Kalau misalnya ada yang mau kurang, ada yang mau ditambahin, ada misinformasi dan mispronunciation, please do correct me if I'm wrong. Mau discuss, komen aja di kolom komentar. Mau request? Boleh banget, tolong request di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Nah, Dracula ini tuh sebenarnya bentuk genitif atau penanda hubungan antara Slavia dari Dracul. Nah, jadi tuh selama perang melawan Ottoman beredar, enggak. Bingung. Kalau memimpin Wallachia ketiga, salah.